Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak selain belajar daring, tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. Ingat 3M. Yang pertama, memakai masker bila bepergian. Kedua, mencuci tangan setelah bepergian maupun beraktivitas. Ketiga, menjaga jarak. Setelah mendengar himbauan Miss tadi, kita mulai materi baru ya tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menentukan kelipatan bilangan, 2. Menentukan kelipatan persekutuan, dan yang ketiga menentukan KPK. Nah, materi matematika kelas 4 berikutnya adalah KPK. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kita akan mempelajari pertama-tama adalah kelipatan. Setelah anak-anak paham tentang kelipatan, baru kemudian kita akan mempelajari kelipatan persekutuan. Yang kedua ya, setelah paham mengenai kelipatan persekutuan, selanjutnya anak-anak akan mempelajari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi ada 3 bagian yang akan kita pelajari di sini ya, dan supaya anak-anak lebih paham. Nah, yang pertama kita mulai dari kelipatan ya. Kelipatan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, untuk itu anak-anak harus menghafal perkalian ya. Sebagai contoh, tentukanlah kelipatan dari 7 ya. Nah, untuk bisa menjawab kelipatan dari 7, kita harus menghafal kali-kali 7. 7 kali 1 7 ya, 7 kali 2 14, 7 kali 3 21, 7 kali 4 28, 7 kali 5 35. Demikian selanjutnya ya, dan seterusnya ya nak ya. Maka kelipatan dari 7 adalah bilangan itu sendiri 7, kemudian perkalian dengan bilangan aslinya ya. Apa itu? 14, 21, 28, 35, dan seterusnya. Ya, begitu ya. Nah, yang kedua, kelipatan persekutuan. Sebagai contoh, tentukanlah kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 ya. Jadi kalau mau kelipatan persekutuan itu harus ada 2 bilangan ya. Oke, nah baik, yang pertama kali kita tentukan dulu kelipatan dari 6 ya. Coba 6 dikali 1 6, berarti di sini 6. 6 dikali 2 12 12. 6 dikali 3 18. Oke, 6 dikali 4 24. 6 dikali 5 30. 6 dikali 7 42. 6 dikali 8 48. Ya, dan seterusnya ya. Gitu. Nah, selanjutnya kelipatan dari 8. Coba kelipatan dari 8 berarti perkalian bilangan 8 dengan bilangan asli. 8 kali 1 8. 8 dikali 2 16. 8 kali 3 24.
8 dikali 4, 32. 8 dikali 5, 40. 8 kali 6, 48. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kelipatan antara 6 dan 8, ya mana bilangan yang sama? Ada ya? Nah, di 6 ada 24. Di 8 juga ada 24. Di 6 ada 48. Di bilangan 8 juga kelipatannya ada 48. Ya, jadi untuk menentukan kelipatan persekutuan, maka kita cari bilangan yang sama. Ya, jadi kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24,48. Koma bisa jadi ada yang sama ya, dan seterusnya, tetapi yang sama ada di bilangan 6 dan ada di bilangan 8. Paham ya nak ya? Masuklah kita pada bagian ketiga, kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK. Ya, sebagai contoh, tentukanlah KPK dari 4 dan 6 ya. Misalnya seperti itu soalnya. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari kelipatan dari 4. Ya, 4. Kemudian 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 kali 6, 24. Dan seterusnya ya. Lalu yang berikutnya 6, kelipatan 6. Dimulai dari 6. 6 kali 1 ya, 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30. Dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat di sini, kelipatan persekutuan, berarti carilah bilangan yang sama. Di sini ada bilangan yang sama, di 4 ada 12, di 6 juga ada 12. Kemudian di 4 ada 24, di 6 juga ada 24. Tapi karena ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari persekutuan yang terkecil ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang paling kecil di sini adalah 12. Iya, bukan 24 ya, 24 lebih besar. Nah, maka jawabannya adalah KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, ini cara menentukan KPK dengan berurai, ya, dengan teknik mengurai. Paham ya?